Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallimu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tuliaqil aghyar miftahil babil yasar. Sayyidina Muhammadul Muhtar wa alil adhhar wa ashabil akhyar adadani ambil laifdoli. Pemirsa, sahabat-sahabat semuanya yang kami muliakan, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para alim, ulama, para guru, asatidz wal asatidzah yang kami muliakan, yang kami hormati, senantiasa kami ta'zimi. Teman-teman semuanya, sahabat-sahabat Aswaja, dimanapun Anda berada, apapun aktivitasnya, mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala aktivitasnya dimudahkan oleh Allah, segala hajatnya, hajat dunia dan hajat akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali saya bisa bertemu dengan Anda semuanya yang kami muliakan. Anda semuanya berkenan untuk hadir di majelis ini. Kami mengucapkan syukron kasiran, jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih baik. Allah memberikan balasan pahala kepada Anda semuanya yang berkenan untuk menyimak video ini dalam rangka kita untuk silaturahim dan thalabul ilmi. Dan insya Allah apa yang kita kaji akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita akan membahas salah satu tema yang tentunya sangat menarik dan menurut saya ini adalah sangat sensitif sekali, yaitu sebuah pertanyaan, yang kafir ini adalah Salafi Wahabi atau Syiah. Ya, yang kafir Salafi Wahabi atau Syiah. Jadi yang manakah yang kafir di antara dua kelompok ini, yaitu kelompok Salafi Wahabi ataukah Syiah? Nah, di sini sudut pandang Aswaja, sudut pandang Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Sunni akan menjawab bagaimana dua kelompok besar ini, apakah mereka masih Muslim ataukah kedua-duanya atau salah satu di antaranya itu keluar dari Islam. Nah, dua kelompok ini sama-sama ekstrim antara Salafi Wahabi dan Syiah. Maka wajar kalau kemudian Salafi Wahabi dan Syiah ini senantiasa bentrok dan mungkin sulit untuk didamaikan. Ya, pertikaian abadi di mana Salafi Wahabi ini menganggap bahwasanya Syiah ini bukan Islam atau keluar dari Islam. Ya, menurut mereka Syiah ini agama baru, agama di luar Islam. Bahkan banyak sekali buku-buku yang diterbitkan atau dibuat oleh kelompok Salafi Wahabi untuk menyerang, menghantam Syiah, agar masyarakat ini membenci Syiah karena Syiah dianggap keluar dari Islam. Ya, Syiah ini bukan Islam. Ya, di antaranya buku yang dibuat oleh kelompok Salafi Wahabi yaitu ANAS, kepanjangan dari Aliansi Nasional Anti Syiah. Ini adalah kumpulan dari kelompok Salafi Wahabi yang berusaha untuk menyingkirkan Syiah. Nah, ini. Jadi menurut pandangan Salafi Wahabi, Syiah ini keluar dari Islam, Syiah bukan Islam. Artinya Syiah ini sudah mereka anggap kafir, bahkan sebagai agama baru. Jadi banyak sekali tulisan, meme, video, dan propaganda yang dilakukan oleh Salafi Wahabi agar masyarakat ini mengkafirkan Syiah. Sebaliknya, kelompok Syiah juga sangat membenci Salafi Wahabi. Walaupun Syiah ini tidak sampai kemudian mengkafirkan Salafi Wahabi, tapi kebencian dari kelompok Syiah kepada Salafi Wahabi juga banyak terjadi di media-media mereka, sangat
menghantam dari kelompok Salafi Wahabi. Lantas bagaimana sudut pandang Sunni Ahlussunnah wal Jamaah kepada dua kelompok besar ini, kepada Salafi Wahabi maupun kepada Syiah? Akan kita kaji satu persatu. Yang pertama kita akan membahas tentang Wahabi dulu. Nah, Wahabi ini kepada Sunni menganggap sebagai ahli bid'ah, kepada Aswaja, kepada kita semuanya dianggap sebagai ahli bid'ah, artinya sesat, walaupun tidak sampai kemudian mengkafirkan kita. Sedangkan Wahabi kepada Syiah ini mengatakan Syiah ini kafir, artinya bukan Islam. Nah, dalam pandangan Sunni Ahlussunnah wal Jamaah, Wahabi ini tidak dianggap sebagai kafir, masih dalam koridor Islam. Ya, karena akhlak dari Ahlussunnah wal Jamaah ini tidak gampang untuk mengkafirkan yang ada di luar kelompoknya. Artinya Sunni atau ahli sunnah wal jamaah atau aswaja yang asli tentu tidak memiliki doktrin takfiri, tidak mudah untuk mengkafirkan walaupun berbeda dengan kelompok di luar dari ahli sunnah wal jamaah. Maka beruntunglah kita sebagai pengikut Sunni ahli sunnah wal jamaah yang tidak mengkafirkan kelompok di luarnya. Ya, baik itu kepada kepada Wahabi dan aliran-aliran atau ormas yang lainnya. Jadi dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah ini Wahabi tidak sampai kepada kafir, tapi mereka adalah sesat. Walaupun kriteria sesat ini ada yang sangat sesat sekali, ada yang sesat masih sesat yang tidak begitu parah. Walaupun Salafi Wahabi menghantam Ahlussunnah wal Jamaah, menyerang habis-habisan dengan tuduhan bid'ah, kafir, musyrik dan sebagainya, tapi sebaliknya Ahlussunnah wal Jamaah tidak mengkafirkan mereka. Inilah akhlak dari Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka hanya muslim yang nakal, muslim yang bandel, muslim yang ngeyel, muslim yang keras kepala, dan muslim yang sombong. Artinya mereka merasa kelompok mereka paling benar sendiri, padahal mereka adalah kelompok pendatang baru, kelompok yang pemahamannya bertentangan atau bertolak belakang dengan salafus soleh. Walaupun mereka mengaku sebagai salaf atau manhaj salaf, tapi mereka adalah manhaj salaf palsu. Karena mereka adalah falaf, kelompok pendatang baru yang berusaha untuk menyingkirkan mazhab-mazhab yang sudah ada, yang sudah diramu oleh para imam mazhab, hukum-hukum fikih yang dibuat, yang dirangkum oleh imam mazhab yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, mereka singkirkan. Nah, ini jadi Salafi Wahabi menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai kepada kafir. Ya, ini secara umum agar kehati-hatian agar tidak mudah, tidak gampang untuk menuduh kafir. Karena kalau kita salah mengkafirkan orang, nanti kekafiran itu akan kembali kepada kelompok mereka sendiri atau kepada diri mereka sendiri. Jadi Salafi Wahabi hanya Islam yang bandel, Islam yang keras kepala, yang merasa hebat, namun kenakalan mereka ini tidak sampai menyebabkan mereka itu keluar dari Islam, tidak menyebabkan mereka kafir. Nah, ini jadi mengutip dari pendapat juga dari ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah, termasuk ulama Nusantara, yaitu Mbah Kiai Haji Maimun Zubair. Ini juga beliau menyampaikan bahwasanya Wahabi ini adalah hanya tersesat tapi tidak sampai kepada kafir. Nah, ini pandangan Ahlussunnah wal Jamaah kepada Salafi Wahabi. Ya, kita doakan mudah-mudahan kenakalan atau kebencian Salafi Wahabi kepada Ahlussunnah wal Jamaah mereka bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan hidayah sehingga mereka taubat, mendapatkan hidayah petunjuk dari Allah sehingga mereka sadar, kemudian mereka tidak sombong, tidak suka mengkafirkan, tidak menuduh bid'ah kepada kelompok di luar mereka. Nah, ini harapannya sehingga nanti akan tercapai perdamaian. Kenapa sering terjadi konflik antara Sunni dan Wahabi, antara NU dengan Wahabi? Karena memang Wahabilah yang menghantam, menyerang terlebih dahulu. Jadi Sunni hanya menjawab
Ya. Namun ya, sampai saat ini kelompok Salafi Wahabi masih banyak yang belum insaf, belum sadar, sehingga mereka belum berhenti untuk menyerang amaliyah Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun sudah ditunjukkan bukti-bukti, dalil-dalil yang kokoh, dalil-dalil yang kuat, hujah-hujah yang siqah, yang berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, maupun qaul sahabat, maupun ijma' dan qiyas. Tapi mereka masih menutup diri, menutup mata dan menutup telinga dengan apa yang sudah disampaikan oleh para ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian kita beralih kepada Syiah. Nah, Syiah ini memang sangat jauh berbeda dengan Sunni dalam fikihnya, dalam rukun Islamnya. Namun kita tahu Syiah ini juga masih bersahadat. Mereka sahadatnya ini sama dengan Ahlussunnah wal Jamaah, walaupun nanti dalam bentuk rukun iman dan rukun Islam ada varian yang berbeda. Namun mereka tetap kiblatnya kepada Ka'bah Mekah. Al-Quran mereka ini juga sama mushafnya, ya, dan mereka masih menganggap sebagai Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasul utusan Allah. Jadi di sini menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, pandangan Aswajiyah atau pandangan Nahdlatul Ulama, Syiah ini tetap Islam. Ya, Syiah ini tidak sampai kepada kafir. Walaupun nanti ada varian di dalam mazhab Syiah sendiri, aliran Syiah ini terpecah-pecah. Walaupun ada kelompok Syiah yang sampai kepada kafir. Namun di sini secara umum, secara global, pandangan Ahlussunnah wal Jamaah tidak sampai kepada kemudian mengkafirkan Syiah, kecuali ada bukti-bukti yang jelas, bukti-bukti yang sudah valid sehingga menyebabkan mereka keluar dari Islam atau menyebabkan mereka bukan Islam. Paling tidak di dalam mazhab atau aliran Syiah sendiri ada banyak sebenarnya. Kalau kita kelompokkan secara garis besar, itu paling tidak ada, pertama ada Syiah Hulat, ini Syiah ekstrim. Kemudian ada Syiah Ismailiyah, kemudian ada Syiah Ja'fariyah atau Itsna Asyriyah, atau ada Syiah Zaidiyah. Nah, Syiah yang kemudian menyebabkan keluar dari Islam atau Syiah kafir yang seperti apa? Jika mereka menganggap Al-Quran ini berbeda dengan Al-Quran yang mereka pakai. Al-Quran yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah mereka tuduh sebagai menyimpang atau salah atau berbeda dengan Al-Quran versi mereka, maka kelompok atau sekte Syiah yang seperti itu yang menyebabkan kafir. Atau mereka menganggap Nabi Muhammad sebagai bukan utusan Allah, sehingga mereka menganggap utusan Allah itu atau Nabi mereka adalah sebagai Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib, maka itulah yang menyebabkan mereka kafir. Ini adalah Syiah yang dipakai oleh mazhab Syiah, yaitu Hulat. Ya, Syiah Hulat atau Syiah ekstrim yang menganggap bahwasanya Al-Quran Mushaf Utsmani ini berbeda dengan mushaf mereka, atau Rasulullah atau utusan Allah ini bukan Nabi Muhammad, kecuali yaitu melainkan Sayyidina Ali. Nah, inilah yang kemudian Syiah ini dianggap kafir. Walaupun secara umum kelompok yang semacam ini sangat sedikit sekali yang ekstrim. Ya, kemudian ada Syiah Ismailiyah. Nah, Syiah Ismailiyah inilah yang kemudian mereka gemar untuk mencaci maki sahabat Nabi, atau mereka disebut dengan Rafidah atau Rafidi atau Rawafid, yaitu artinya adalah pencela. Nah, ini Syiah yang memiliki doktrin, memiliki pemahaman, yaitu suka mencela, menghina sahabat Rasulullah SAW yang disebut dengan Rafidah. Jadi ada Syiah Hulat yang jelas kafir, kemudian ada Syiah yang sesat, yaitu Syiah Rafidah atau disebut dengan Syiah Ismailiyah. Kemudian ada Syiah Ja'fariyah. Nah, Syiah Ja'fariyah ini atau disebut dengan Itsna Asyriyah. Itsna Asyriyah artinya adalah 12 imam atau Syiah Ja'fari. Nah, inilah yang dipakai mazhab mayoritas umat
Islam beraliran Syiah, termasuk di Iran. Nah, Iran yang saat ini berkembang mayoritas adalah Syiah dari aliran Itsna Asyriyah atau 12 imam yang mereka anggap sebagai maksum penerus dari Rasulullah Muhammad SAW. Nah, Syiah Ja'fari atau Syiah Itsna Asyriyah ini mereka tidak kafir dan masih dalam haluan Islam. Ya, kalaupun ada beberapa fikih yang berbeda dengan Ahlussunnah wal Jamaah, itu adalah sesuatu yang dalam bentuk penafsiran yang berbeda, dan itu sesuatu yang masih dianggap wajar karena pemikiran ataupun tafsir terhadap kitab suci ini menimbulkan perbedaan-perbedaan tafsir. Itu masih dalam hal perbedaan yang tidak menyebabkan mereka keluar dari Islam. Kalaupun ada misalnya dalam mazhab Syiah, mereka juga pakai fikih mut'ah misalnya, menghalalkan mut'ah, tapi konsep mut'ah ini juga tidak diakui oleh seluruh mazhab Syiah. Tidak semuanya aliran Syiah ini memakai atau meyakini tentang konsep mut'ah, dan itu juga berdasarkan penafsiran terhadap teks Al-Quran dan Sunnah atau fikih yang mereka pelajari. Walaupun mereka sebagian memberlakukan konsep mut'ah, ini juga tidak menyebabkan mereka kafir atau keluar dari Islam. Ya, kemudian ada Syiah lagi yang Zaidiyah. Nah, apa itu Syiah Zaidiyah? Syiah Zaidiyah ini sangat dekat dengan Sunni, ya, sangat dekat dengan fikihnya Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi di antara beberapa aliran Syiah tadi ada Ghulat, ada Ismailiyah atau Rafidah, kemudian ada Ja'fariyah atau Itsna Asyriyah, kemudian ada Zaidiyah. Maka yang paling dekat, yang paling moderat, yang hampir mirip fikihnya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, dengan Sunni atau dengan Aswajah, adalah Syiah Zaidiyah. Nah, itu aliran-aliran Syiah yang perlu kita ketahui sehingga kita tidak gampang, tidak mudah untuk mengkafirkan pengikut Syiah. Ya, walaupun mereka juga ada penyimpangan-penyimpangan, beberapa doktrin mereka yang perlu kita luruskan, jangan sampai kemudian kita secara totalitas baku hantam atau dalam istilah kebiahuyah mengkafirkan seluruh Syiah. Maka yang menyebabkan kafir adalah ketika mereka menuhankan menganggap Rasul terakhir bukan Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Ali atau Ali bin Abi Thalib, atau mereka menganggap mushaf Al-Quran yang dipakai umat Islam atau Utsmani ini berbeda dengan mushaf mereka, atau menganggap mushaf Utsmani ini palsu misalnya, tidak asli. Nah, inilah yang menyebabkan mereka kafir. Ya, apa buktinya bahwasanya secara umum, secara global Syiah ini tidak kafir, masih dalam koridor Islam, walaupun ada yang sesat, baik itu sesatnya masih relatif ringan maupun sesat yang sangat parah. Ini kita tahu dalam konferensi Amman, yaitu di Jordania, Risalah Amman atau Amman Message mengatakan bahwasanya ada 8 madhab dalam dunia Islam yang itu masih dalam ajaran Islam, tidak keluar dari ajaran Islam. Ya, Risalah Amman atau konferensi di Amman, Jordania ini ada 8 mazhab yang diakui dalam dunia Islam. Yang 4 yaitu mazhab Sunni, di antaranya Maliki, Hanafi, Hambali, dan Syafi'i. 4. Kemudian masih ada 4 lagi. Yang 2 adalah mazhab Syiah atau aliran Syiah, yaitu Ja'fariyah dan Zaidiyah. Kemudian ditambah yang 2 lagi, yaitu mazhab yang dia bukan Sunni juga bukan Syiah, yaitu mazhab Zuhiri atau Zahiriyah, kemudian Ibadiyah atau mazhab Ibadi. Nah, jadi ada 8 mazhab yang diakui dalam dunia Islam yang itu tidak boleh kita tuduh sesat, tidak boleh kita kafirkan. Ya, walaupun sekarang banyak beredar tentang propaganda dari kelompok Salafi Wahabi agar kita sama-sama turut membenci Syiah.
Tapi kita perlu harus waspada dan hati-hati agar kita jangan terpancing, terprovokasi, akhirnya ikut-ikutan mengkafirkan Syiah. Nah, itulah yang hendak ditanamkan kepada kaum Ahlussunnah wal Jamaah yang dipropagandai oleh Salafi Wahabi agar kita semuanya Sunni juga turut membenci Syiah, mengkafirkan Syiah. Nah, maka kita harus paham dengan yang semacam ini. Apa buktinya? Bukti yang lain yang mengatakan Syiah tidak sesat, tidak kemudian secara totalitas kafir, tidak semuanya kafir. Kita tahu dalam konferensi-konferensi juga pernah terjadi di Iran, ya. Di Iran juga pernah mengadakan konferensi dunia Islam, dan Iran juga masih termasuk anggota OKI, organisasi konferensi Islam. Bahkan lomba-lomba tilawah Al-Quran misalnya, atau hafiz Quran misalnya, secara internasional itu juga pernah diadakan di Iran. Itu berarti pertanda bahwasanya mushaf yang dipakai oleh masyarakat Iran atau pemerintah Iran itu sama dengan mushaf kita, yaitu mushaf Utsmani. Ya, dan mereka juga kiblat mereka sama menghadap ke Ka'bah, dan mereka juga masih melakukan yaitu ibadah haji, yaitu ke Makkah. Ini beberapa alasan kemudian kita tidak bisa menganggap Syiah sebagai kelompok yang kafir, ya. Walaupun nanti kalau ada Syiah menyerang kita, menyerang Sunni yang mereka mencela sahabat Nabi, mencela Abu Hurairah misalnya, mencela Muawiyah misalnya, maka itu kita katakan mereka ini adalah kelompok yang sesat. Tidak sampai kemudian mereka kita anggap sebagai kafir. Karena berbeda konsekuensi antara sesat dengan kafir. Kalau kafir itu berarti pertanda mereka sudah keluar dari Islam, artinya mereka adalah ahli neraka. Kalau sesat, ya mudah-mudahan mereka nanti bisa mendapatkan hidayah. Kalaupun mereka masuk neraka, nanti akan diampuni oleh Allah dan bisa masukkan ke dalam surga. Karena mereka masih memiliki iman, memiliki akidah yang tidak keluar dari ajaran Islam, mereka masih bersyahadat. Ya, itu penjelasannya. Mudah-mudahan bermanfaat agar kita lebih paham, agar kita tidak gampang untuk memvonis kafir kepada umat Islam yang lain yang berbeda pemahaman di luar kelompok Ahlussunnah wal Jamaah. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala khilaf, segala kesalahan. Sampai bertemu dalam kesempatan yang lain. Mudah-mudahan Allah memberikan kita umur panjang, umur berkah, sehingga kita masih diberikan kemampuan oleh Allah melaksanakan ketaatan, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.